Mereka belajar sholat bukan dengan niatan karena Allah. Bang Faang pasti tahu lah. Mereka tuh tadi belajar sholat itu karena pengen diliatin sama aku doang. Saya tahu itu, Indi. Saya tahu bisa. Loh terus kenapa dibiarin aja? Saya nggak ngebiarin loh. Tadi saya sama Kang Untung juga mengingatkan mereka. Tapi dengan cara pelan-pelan. Ibarat besi yang bengkok. Kalau pengen dilurusin, itu harus ditempa dengan cara pelan-pelan. Alhamdulillah. Semua sudah ambil wudhu dan sudah memperbaiki cara wudhunya. Saran saya dan pesan saya, sering-seringlah berwudhu. Jaga wudhu. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Insya Allah kalau kita sudah membiasakan begitu, hati, pikiran kita, badan, jiwa, raga kita bakal mikir kalau kita mau berbuat dosa. Dan banyak orang yang bilang katanya kalau sering-sering wudhu mah bakal apa Ustaz Untung? Kalau sering-sering kena air wudhu, muka kita bisa kelihatan ganteng, guru besar. Masya Allah. Ya, ganteng di mata Allah, insya Allah. Amin. Amin. Dan insya Allah orang-orang yang menjaga wudhunya juga akan dijaga sama malaikat. Bahkan nanti di hari kiamat mukanya bakal terlihat ganteng, bercahaya. Artinya berbeda dengan manusia-manusia lain yang tidak menjaga wudhunya. Guru besar, Gue udah ganteng belum? Mikirin ganteng, wudhu udah bener belum tuh tadi? udah tadi. Baru sekali aja kena air wudhu, udah ngomong ganteng. Muka lu masih gurun pasir, bergelombang. Astagfirullah. Assalamualaikum, Met. Waalaikumsalam. Mak kamu lagi sama Toto di warung Haji Boim. Di sana juga ada Bang Tommy. Pada ngapain di sana, Jat? Yang tadi saya dengar lagi ngomongin masalah nikah sama umroh. Gue bingung, Jat. Bingung? Bingung kenapa? Kamu nggak pengen ke sana? Siapa tahu kamu bisa bujuk mak kamu, Met. Kita sekarang belajar sujud. Perhatikan ke saya ya. Ketika sujud, Allahu Akbar, tangan begini. Kan? Tangan. Kening kita ditempelkan sama hidung. Lihat ke lantai sambil baca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Posisi tangan harus begini. Ada orang yang sujud karena dia nggak pernah belajar, sujudnya begini tangannya. Nggak boleh nih. Ini seperti binatang anjing. Nggak boleh. Jadi sujudnya tangannya harus begini. Ya? Nanti telapak tangan harus natap ke tanah gini ya? Iya, Ya. betul. Coba sekarang. Coba sekarang. Allah Akbar. Hah? Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robbi. Hei. Kenapa toh Mas Ustadz? Kalau sujud itu pandangannya ke bawah, jangan kemana-mana. Mau lo, mas lu jareng. Enggak mau gak? Oh, lakuin. Ya bro, ke bawah bro. Oke, sambil sujud sambil baca doanya ya. Ikutin saya. Subhana Subhana rabbiyal a'la Rabbiyal a'la wa bihamdi. wa bihamdi. Subhana Subhana rabbiyal a'la Rabbiyal a'la wa bihamdi. wa bihamdi. Sekali lagi. Subhana Subhana rabbiyal a'la Rabbiyal a'la wa bihamdi. wa bihamdi. Lo pegang begini. Paling susah itu merubah niat yang buruk menjadi niat yang baik. Semoga saja Kakak Faang sama Untung berhasil membuat preman itu tobat. Pasti, Bang. Tapi memang semuanya butuh proses. Kayak gue dulu, Bang. Sama kayak saya dulu. Prosesnya itu panjang sekali.
Ada tangga nggak? Buat apa tangga? Gua mau bikin musola khusus buat jamaah perempuan di atas. Suruh mama digung. Tidak usah bangun musola di atas. Itu menyusahkan. Gak susah kok, cuman butuh tangga doang. Karena cuman di situ tempat yang paling aman untuk jamaah perempuan. Biar mereka itu nggak diganggu sama orang kayak lu. Mama, kenapa saya? Gua bingung sama lu, Bang. Sebenarnya lu mau bangun musola wanita di atas mana sih, Bang? Di atas posko, Bang. Di atas langit. Maaf, Pok. Saya belum siap nikah bulan depan atau 2 bulan lagi. Kesehatan saya belum pulih. Saya juga tidak mau merepotkan. Bang Haji nggak ngerepotin. Kalau nanti Bang Haji udah nikah sama saya, kan saya malah dapat pahala buat ngurusin Bang Haji. Manusia kan bisa berubah, Pok. Bang Haji nggak percaya sama saya? Maaf ya. Beneran nih Bang Haji? Bang Haji ikhlas? Ya udah, kalau gitu besok saya nikahnya sama Toto aja. Innalillahi. Mak. Toto, lu ngomong, Tok. Jangan diem aja. Ngomong. Ayo, Tok. Pet, lu gak boleh kayak begitu. Lu makin bikin orang bingung aja kalau begitu lu. Abang kata harusnya belain Ismet dong. Tolongin Ismet. Ismet gak mau punya bapak Toto. Ismet maunya bapak Boim. Tuh Bang Haji, dengarkan apa kata anak saya. Bapak! Bang, ini bukannya aku sok mau cantik ya. Aku kan lagi riset nih. Tapi tadi sebagian preman yang mau belajar wudhu dan belajar sholat, itu cuma karena aku sapa loh. Dan Bang Faang biarin aja tuh. Mereka belajar sholat bukan dengan niatan karena Allah. Bang Faang pasti tahu lah. Mereka tuh tadi belajar sholat itu karena pengen diliatin sama aku doang. Saya tahu itu, Indi. Saya tahu bisa. Loh terus kenapa dibiarin aja? Saya nggak ngebiarin loh. Tadi saya sama Kang Untung juga mengingatkan mereka. Tapi dengan cara pelan-pelan. Ibarat besi yang bengkok. Kalau pengen dilurusin, itu harus ditempa dengan cara pelan-pelan. Mungkin awalnya niat mereka begitu, tapi mudah-mudahan suatu hari nanti niat mereka bisa lurus karena Allah. PR kita sekarang adalah harus terus sabar, harus terus ngingetin mereka, harus terus mengulang-ulang pelajaran yang sudah mereka pelajarin. Tapi aku jadi penasaran sama Bang Faang. Apa yang akan Abang Faang lakukan kalau suatu saat setelah berkeluarga nih, ternyata istri Bang Faang sendiri yang malas sholat? Punten Kang Faang, Neng ini punten. Kalau Plongo boleh ikutan bicara ya, rasa-rasanya tapi tidak mungkin, Neng. Loh, kenapa nggak mungkin? Punten, kalau menurut Plongo mah ya, yang dicari untuk jadi istri Kang Faang teh udah pasti teh perempuan, rajin sholatnya, pakai hijab, terus nggak bawel, nggak banyak ngomong. Ya minimal nama anak santri, syukur-syukur sih dapat anak kiri gitu. Bukan begitu Kang Faang? Insya Allah kan. Loh, tapi kan jodoh nggak ada yang tahu, Bang. Maksudnya? Katanya itu rahasia Allah. Oke gini ya, aku kasih perumpamaan. Gimana kalau ternyata Allah tuh akan memberikan jodoh untuk Bang Faang dengan perempuan yang masih belum tahu soal agama. Dan ditambah lagi, dia itu malas untuk sholat. Gimana?